أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم نشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ومبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan, kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan menjadi wasilah terselamatkannya kita bersama keluarga kita, bersama jemaah kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa terus istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, belakangan ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang bukan Islam, non-Muslim, yang banyak berjasa bagi dunia, seperti Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar, kemudian penemu pesawat, penemu telepon. Kemudian ada juga dalam sebuah pertanyaannya Aisyah radhiyallahu taala anha di zaman dulu, zaman Nabi, itu ada pertanyaan, ada seorang yang bukan Islam tapi dia dermawan, berbuat baik kepada siapapun tapi dia bukan Islam. Nah, ini ditanya apakah mereka masuk surga dengan kebaikannya tanpa menjadi orang Islam. Nah, ternyata pertanyaan ini penting, sehingga kita sebagai umat Islam tidak salah dalam memahami hal tersebut, karena ini adalah sudah masuk ke ranah akidah. Karena ini sangat bahaya sekali apabila kita tidak fahami dengan pemahaman yang benar. Islam adalah agama yang sangat adil. Kita diajarkan untuk menghargai kebaikan siapapun yang melakukan kebaikan, kita diajarkan. Tapi kita juga harus memahami bahwa untuk urusan akhirat yang memiliki aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan pertanyaan ini muncul pada saat zaman Nabi waktu itu. Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang berbuat baik, dermawan, banyak melakukan kebaikan kepada siapapun, nanti di akhirat apakah dia masuk surga sekalipun dia bukan Islam? Maka pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha ini menjadi asbabun nuzul turunnya firman Allah, Quran surat Al-Furqan ayat 23, surat ke-25 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu habba'an mansura. Yang artinya, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kita mengambil ayat ini dan kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ayat ini memiliki latar belakang yang dijelaskan ulama tafsir yang tadi, bahwa disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tentang seseorang yang banyak berbuat kebaikan, dermawan, suka membantu namun tidak beriman. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban. Keterangan ini disebutkan dalam kitab tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut, Allah tetap adil. Kebaikan mereka dibalas tapi di dunia balasannya. Jadi kalau kita umpamakan di dunia mereka mendapatkan penghargaan, mendapatkan kalau sekarang ini Nobel Pak ya, dikasih kekayaan, kemudahan hidup, terkenal, sedunia kenal sama dia, menghormati luar biasa. Ya. Tapi itu adalah balasan di dunia. Ini mengajarkan kepada kita, balasan dunia tidak berbanding lurus dengan balasan akhirat. Kenapa? Bisa saja dia mendapatkan keunggulan di dunia, tapi kalau tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan keikhlasan, tidak didasari dengan lillahi ta'ala, ini bisa menjadi balasannya hanya di dunia, tapi di akhirat itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat lagi di Quran surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi amal saleh tidak cukup kita lakukan tanpa dengan dibarengi dengan iman. Maka amal saleh kita ini harus bersama dengan iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, selalu amal saleh berbanding lurus dengan iman. Amal saleh harus disertai dengan iman. Jadi harus dengan iman dan amal saleh, iman dan amal kebaikan. Tanpa iman, amal tidak bisa menjadi bekal akhirat, tetapi bisa saja menjadi amal dunia, tapi tidak sampai ke akhirat. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyatakan, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Dengan kalimah la ilaha illallah, dengan ikhlas dalam hatinya, maka dia menjadi hamba Allah yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci dari diterima amal. Yang paling pertama itu adalah tauhid, ya, adalah iman. Ini adalah kunci dari semua amal ibadah kita. Maka kalimat la ilaha illallah ini pun bahkan dalam sebuah riwayat, kalau ditimbang dengan beratnya bumi, ditimbang beratnya alam semesta ini, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan secara ikhlas dari hati, maka itu lebih berat timbangan nanti di yaumil mizan nanti. Jadi di tengah-tengah masyarakat sekarang, ya, kita harus hati-hati karena banyak sekali sekarang ini pemikiran liberal. Banyak sekali pemikiran liberal. Apa pemikiran liberal ini? Yaitu pemikiran yang sebagian ayat Quran diterima, tapi sebagiannya ditolak. Jadi kalau kita bahasakan seperti prasmanan, Pak. Meja prasmanan itu kan kita mau ngambil yang mana makanan itu terserah kita. Jadi yang mau kita ambil, yang enggak kita tinggalkan. Padahal Islam ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul fis-silmi kafah. Kita disuruh untuk masuk Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Jadi semua yang namanya perintah Allah, yang namanya larangan Allah, itu betul-betul harus kita menjadikan perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan tanpa terkecuali. Ya. Jadi ini hati-hati pemikiran liberal yang terkadang ya ada di sekitar kita. Sekalipun itu disampaikan oleh sekelas kiai, mau dia memiliki ilmu dan seterusnya, kita harus berhati-hati yang bisa mengarahkan kepada kesesatan pemikiran. Bahkan ada yang berpikir lebih baik ya orang yang bukan Islam berbuat baik daripada orang Islam yang berbuat tidak baik. Dia ngambil contoh seperti ini. Ada seorang ulama melakukan pelecehan seksual, dibandingkannya dengan orang yang bukan Islam tapi melakukan kedermawanan. Ini sama saja dia membandingkan apel yang sudah busuk dengan apel yang dengan durian yang masih bagus. Berbeda variabel. Kalau kita mau bandingkan orang yang Islam yang baik dengan orang bukan Islam yang baik, itu harus adil dalam membandingkannya. Maka pemikiran liberal itu kadang-kadang terdengar
memudahkan kita, mengarahkan kita kepada mengiyakannya, tetapi itu ternyata kepada pemikiran yang tanpa sadar mengarahkan kita kepada kesesatan berpikir. Nah, terkadang kita juga tanpa sadar mengambil ayat-ayat Quran, menggampang-gampangkan agama seperti itu. Memang benar Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Tapi ingat, kemudahan bukan berarti merubah aturan. Ya. Kemudahan bukan berarti semua dianggap sama. Kemudahan bukan berarti menghilangkan syarat iman. Ya. Jadi kita tetap menghargai jasa para penemu lampu, penemu pesawat, penemu teknologi. Itu semua manfaat besar bagi kehidupan manusia. Kita boleh mengakui kebaikan mereka dalam urusan dunia, tetapi kita tidak boleh memastikan urusan akhirat seseorang, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah tidak memvonis, tidak juga menyamakan antara iman dan tidak beriman, tapi mendoakan yang masih hidup agar mendapat hidayah, karena hidayah itu lebih berharga daripada seluruh dunia. Jadi kalau kita ambil sedikit anekdot itu Pak ya, ada orang yang dia baik, dia mungkin kalau di zaman dulu ada yang mahasiswa kos misalnya, dia kos bagus dengan mahasiswa yang lain, dia sering traktirnya baik, akrab dan seterusnya. Tapi dia diusir dari kosannya. Kenapa? Karena dia tidak bayar kosan. Walaupun dia baik di luar itu semua, tetapi dia ada satu variabel, ada satu syarat yang tidak dia penuhi, syarat utamanya. Sekalipun dia baik di luar, tapi dia tidak lupa dengan syarat utama, dia tinggal di sana, maka itu juga menjadi syarat dia tidak diterima. Karena baik saja tidak cukup kalau tidak memenuhi syarat utama. Maka marilah kita memperbaiki iman kita, luruskan niat kita, dan jangan sampai kita terarah kepada pemikiran liberal, sehingga kita bisa mendapatkan pemikiran yang yang sesuai dengan ayat Al-Quran, dalil-dalil syariat agama kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbuat baik di dunia dan selamat di akhirat karena iman dan amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.